yang pasti bukan seperti yang diterangkan oleh dia tadi. Kalaupun dia pernah, tapi itu masih di bulan tanggal di atas 12 Juli. 12 Juli ya. Kemudian 15 di atas 15 Juli. Ya. Jadi artinya nggak ada hubungannya dengan perintah yang disampaikan oleh Ferdy Sambo kepada Cuk ya untuk memusnahkan, mematahkan apa itu? Arif Rahman terkait dengan mematahkan atau merusak laptop ya. Nah itu aja intinya. Keterangan saksi ini tadi banyak sekali yang meragukan. Jadi hakim sendiri menyatakan bahwa keterangan saudara ini apa istilahnya? Dia nggak konsisten ya. Tahu semuanya. Ya seakan-akan tahu semua surat begini itu hasil sidang. Kemudian kita lihat dari denah yang dia buat tadi, dia duduk terhalang oleh partisi ya. Sementara kalaupun dia duduk di pinggir katanya ya, itu tetap akan tidak akan terlihat sebetulnya ya. Jadi tidak masuk akal kalau dia bisa mengatakan semua tamunya Ferdy Sambo dia pasti tahu. Ya, apalagi khusus kalau yang kita dibuatkan ini. Apakah yang kesaksian yang soal pertemuan bisa membuktikan dakwaan Jaksa? Kan pertemuannya di dalam dakwaan sekitar tanggal 13 Juli pukul 8. Tadi itu kan dijelaskan oleh saksi Arianto bahwa pernah melihat tapi lupa tanggalnya. Dan setelah ditekankan oleh rekan saya PH juga bahwa pertemuan itu diadakan sebelum maghrib. Tadi kan sempat berubah-ubah, tapi kita tekankan lagi yang benar yang mana kok keterangan saksi ini berubah-ubah. Akhirnya dia menyatakan bahwa itu diadakan sebelum maghrib. Setelah kami konfirmasi dengan terdakwa, apakah pernah terdakwa Hendra Kurniawan apakah pernah menghadap? Pernah, dan menghadap itu di atas tanggal 15. Perihal apa? Perihal tentang perbedaan antara DNA atau apa saya lupa. Dan hal itu juga sudah disampaikan pada saat terdakwa memberikan tanggapan bahwa memang pernah menghadap sekali, yaitu di atas tanggal 15, bukan tanggal 13 dan 14. Dan nantinya kami akan mereservir hak jawab kami dengan adanya perbedaan pendapat ini di persidangan selanjutnya. Nanti akan kami buka secara terang ada apa sih tanggal 13 itu. Jadi saksi ini juga menerangkan dia mengetahui isi surat putusan apa sebelum sidang, dia mengetahui bahwa isi surat apa, mengatas segala macam, seolah-olah saksi ini tahu semuanya. Padahal kita sama-sama lihat isi surat tidak boleh dibuka, dia hanya mengantar dari meja ke mana. Jadi kami beranggapan sok tahu kan ya orang ini. Itu aja. Pak Hendri, tadi boleh dijelaskan nggak? Tadi sebelum ditutup sidang ada sempat menyampaikan isi protes pada majelis hakim, boleh diulang lagi. Kemudian tanggapan dari kuasa hukum terhadap sikap dari saksi ini. Tadi Anda sendiri sempat menegur terlalu agresif respon-respon yang menjawab pertanyaan. Dia seakan-akan pertama itu sok pede, seakan-akan dia percaya diri bahwa keterangan dia itu benar. Ya saya nggak tahu, mungkin dia sudah belajar dulu ya. Tapi ternyata ya keterangan dia itu, kita belum selesai mengajukan pertanyaan ya, dia sudah langsung menjawab gitu ya. Nah akibatnya keterangan dia itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya jam sore gitu kan. Sore jam berapa? Lupa jamnya. Sore itu antara setelah asar sampai sebelum maghrib atau setelah maghrib. Dia bilang pertama itu sebelum nggak ingat. Akhirnya dia katakan setelah asar ya, sebelum maghrib. Nanti kami seperti katakan tadi, kami masih mereservir hak kami untuk membuktikan sebaliknya bahwa kalaupun ada datang ya berbeda dengan keterangan saksi yang lain di atas sekitar jam 8 itu satu, dan beda dengan yang dengan yang didakwakan dengan pernyataan bahwa itu kewenangan dari penuntut umum, itu keliru karena di KUHP jelas tegas berbunyi saksi-saksi dipanggil masuk ke ruang sidang oleh hakim satu persatu menurut urutan yang dipandang baik setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya. Jadi bukan kewenangan mutlak. Kami harus diberikan kesempatan, harus diminta pendapat dulu. Nah kami berpendapat bahwa kalau ahli diperiksa dulu, itu udah kebalik-balik. Semestinya saksi faktual dulu, baru ahli. Kenapa? Karena ahli ini fungsinya untuk membuat terang satu peristiwa.
Bagaimana apa yang mau diterangkan orang saksi faktualnya aja belum selesai diperiksa. Ditanya dengan lompat-lompat juga keterangannya. Ya. Pak Hendrias, satu lagi soal ini Pak. Kemarin itu kan ini di luar sidang soal Ismail Bolong yang membocorkan video itu. Oke. Yang Bapak disebut. Soal Ismail Bolong sejak kemarin saya ditanya dan saya baru ngobrol tadi sama Hendra. Ismail Bolong berbohong, itu satu ya. Keterangan dia itu cerita seperti kayak orang mabuk ya. Hendra Kurniawan tidak pernah kenal dengan Ismail Bolong dan tidak pernah menekan atau membuat memaksa untuk membuat seperti itu. Dan bukan hanya Ismail Bolong yang membuat rekaman testimoni seperti itu, tapi semua yang terkait yang diperiksa waktu itu agar memperkuat antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Ya, jadi bukan hanya Ismail Bolong. Nah, sekarang siapa yang menekan dia? Kok sekarang berubah mengatakan bahwa minta maaf, kemudian yang saya ceritakan dulu, yang saya buat dulu adalah ditekan oleh Hendra Kurniawan.